Baik teman-teman, kita jumpa kembali di pertemuan kedua ini. Kali ini saya akan membahas tentang karakter yang mempribadi dengan menggunakan pendekatan trait. Kalau sebelumnya kita sudah berjumpa dengan what is self, apa itu diri. Sekarang kita akan meminjam teori trait untuk melihat lebih jauh sedikit tentang apa yang kita sebut dengan karakter yang mempribadi. Teori trait mengatakan bahwa karakter yang mendefinisikan tentang diri kita itu disebut trait. Nah, pendekatan teori trait menegaskan bahwa apa yang kemudian menubuh ke diri kita sebagaimana trait atau watak atau karakter itu hadir 3 hal di sana. Di antaranya tingkah laku, emosi, pikiran. Dan menurut teori-teori trait, khususnya pendulum awalnya ya, hal semacam ini atau kebiasaan semacam ini itu bukan terjadi di beberapa waktu saja, tapi dia sudah menjadi kebiasaan yang terpola dari awal. Mungkin sejak Anda kecil hidup di lingkungan tertentu, oleh keluarga tertentu, oleh keturunan tertentu gitu. Lebih jauh, kita melihat bagaimana gagasan pendiri awal dari teori trait ini, Gordon Allport. Dia adalah salah satu pionir dari studi tentang watak atau kepribadian. Jadi dia menaruh 3 watak pada diri orang. Pertama, cardinal disposition, central disposition, dan secondary disposition. Yang pertama ini, cardinal disposition itu lebih selfish menurut Gordon. Selfish itu contoh yang dia berikan bahwa hampir semua orang secara dominan memiliki karakteristik atau watak selfish, narsis. Hanya saja kalau kembali ke personality masing-masing, narsistik itu terbagi 2 lagi. Ada orang yang aktif, narsistiknya aktif, dan ada yang narsistik pasif. Nah, narsistik aktif ini sering kita temukan yang aktif itu yang selalu menunjukkan kedirian, selfish by image, misalnya by video, by apa yang dalam sehari-hari kita sering kita sebut sebagai media sosial misalnya. Yang paling menonjol itu adalah menunjukkan tubuh, face, apa dan sebagainya. Ingin dilihat sama orang, senang dilihat sama orang dirinya, ataukah menunjukkan hal-hal tertentu dari yang dia miliki kepada orang. Sebaliknya, narsistik pasif enggak demikian. Dia cenderung tidak berada pada hal-hal yang lebih permukaan, tapi lebih hal-hal yang tak tampak gitu. Meski tipe ini juga narsis. Itulah makanya Gordon mengatakan bahwa cardinal disposition ini hampir semua orang memilikinya. Central disposition dalam tugas tertentu menurut
Gordon itu dapat ditemukan pada diri orang. Yang disebut central disposition ini orang yang sering menunjukkan dirinya mau lebih menonjol daripada yang lain, selalu merasa dirinya menempatkan diri sebagai yang pusat perhatian dan sebagainya. Memang sih agak tipis dengan orang yang selfish juga ini selalu menunjukkan kedirian semacam itu. Tapi kalau yang dalam situasi tertentu, kalau di dalam central disposition ini ada hal-hal atau elemen-elemen yang keakuan itu yang dijadikan sebagai kekuatannya gitu. Lalu secondary disposition ini watak yang less visible, yang lebih tidak tampak, dia tidak menunjukkan sedemikian rupa, dan dalam situasi tertentu dan level tertentu juga ditemukan pada beberapa orang. Selain pendulum atau pendiri awal teori trait ini, ada namanya Raymond Cattell gitu. Raymond Cattell ini dia lebih jauh menguraikan dan melakukan studi yang lebih studi yang lebih saintifik lah sebutannya, karena dia meriset dengan data-data yang lebih masif pada beberapa karakter atau kepribadian yang berbeda-beda pada tempat-tempat dan institusi-institusi tertentu untuk melihat apa yang disebut sebagai kepribadian itu. Makanya dia menyebut teorinya sebagai analisis faktor. Jadi ada faktor yang membuat sesuatu atau watak atau kepribadian itu terbentuk. Metode Cattell itu memungkinkan identifikasi tren data dalam jumlah besar. Jadi dia mengumpulkan data sedemikian banyak untuk menghasilkan faktor-faktor yang berkelanjutan, baik bipolar, dan mampu menggambarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Dari hasil penelitian Cattell menyebut bahwa, dan dia percaya kepribadian itu tak sekadar sulit untuk diketahui dan dicapai misteri-misteri yang dimiliki oleh setiap orang ini, tapi dia bilang hal ini itu bisa dipelajari gitu, diorganize data-datanya lewat kajian yang lebih ilmiah. Lewat penelitian ilmiah, dia mengatakan bahwa karakteristik manusia dan tingkah laku manusia itu bisa diprediksi, bisa dilacak atau dibaca gitu. Jadi kepribadian, watak kepribadian itu bisa ditunjukkan. Nah, lalu Cattell menghasilkan analisis faktornya ini menghasilkan 16 model faktor kepribadian. Jadi dia bilang begini, bahwa ada orang yang pada dirinya terdapat kesejukan gitu. Jadi ketika ketemu dengan dia, Anda akan merasakan kehangatan, kesejukan, ataukah adem saat diajak berinteraksi. Ada juga orang tingkah lakunya ataukah argumentasinya itu selalu dasari oleh alasan-alasan tertentu atau hal-hal yang reasonable, masuk akal dan seterusnya. Ada juga yang memiliki stability emosional, lebih terkontrol emosinya atau emosi yang dimiliki, dia bisa mengelola itu. Juga ada tipe yang ingin selalu tampak dominan, mirip dengan apa yang dikatakan Gordon tadi tentang central disposition. Central disposition selalu mau terlihat tampak sebagai pusat. Ada juga yang lebih membumi, dia lebih kenal dengan alam semesta,
bersenang-senang dengan fenomena sekitarnya, fenomena sosial di sekitarnya. Ada juga orang yang begitu sadar dengan hukum, consciousness namanya. Ada juga orang yang memiliki keberanian sosial yang begitu tangguh. Ada orang yang begitu sensitif, ada orang yang kadang sangat waspada, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ada juga yang sangat memiliki keabstrakan. Keabstrakan itu perwujudan dari gagasan-gagasan dan pikiran-pikirannya atau pelakunya, dia lebih abstrak. Ada juga yang begitu ketat pada wilayah privasi, begitu menjaga hal-hal yang privat atau hal yang personal pada dirinya. Ada juga orang yang lebih sangat percaya pada apa yang apprehensionnya, sesuatu yang dia tangkap dari pengalaman-pengalamannya, lalu kemudian dikomparasikan dengan apa yang dihadapinya. Ada juga orang yang begitu terbuka dengan perubahan, openness, change. Ada juga orang yang percaya pada kemampuan dirinya. Ada juga orang yang begitu perfeksionisme, maha sempurna, dan ada orang yang begitu tension ini agak ketat, kalau ketemu itu agak terasa agak mencekam gitu atau gimana, tipe orang semacam itu. Ada juga yang sangat tension. Lalu dari Kettle menurunkan 5 faktor utama atau 5 faktor umum dari apa yang dirisetnya, yang diriset dari 16 hal itu. Jadi faktor yang paling umum dimiliki orang itu menurut Kettle adalah ada orang yang begitu terbuka. Ini umum, orang terbuka, mindedness, juga self control. Ada orang yang extraversion, ada orang yang begitu mandiri, dan terakhir ada orang yang memiliki kecemasan yang akut, anxiety namanya, cemas pada pengalaman-pengalamannya atau hal-hal yang sedang dihadapinya. 5 faktor itu menurut Kettle. Tapi dari sekian itu, konklusi yang dimunculkan oleh Kettle berdasarkan multiple abstract theorems analisisnya itu, dia mengatakan bahwa 2/3 kepribadian orang itu bergantung oleh lingkungan. Dan lingkungan memang sangat, dan saya juga sangat yakin bahwa lingkungan itu sangat menentukan kita menjadi apa di masa depan. Ketika lingkungan kita ada lingkungan belajar, iklimnya belajar, ekosistemnya terbangun misalnya, maka kemungkinan yang paling bisa terjadi adalah kita memiliki kepribadian intelektual sangat menggandrungi ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya. Dan sepertiga kata Kettle itu diwariskan dari keluarga ataukah keturunan. Thank you, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mungkin di Google Classroom. Saya persilahkan teman-teman untuk menanggapi, bertanya, sharing satu sama lain, ataukah memberi kritik dari 2 teori yang saya usulkan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.